Hai, Assalamualaikum. Welcome to Rednis Edu. Kali ini kita akan mempelajari tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir merupakan suatu bagan diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma secara detail dengan prosedur sistem secara logika. Flowchart ini bisa memberikan solusi selangkah demi selangkah menyelesaikan masalah yang ada di dalam proses. Jadi flowchart itu adalah algoritma yang berbentuk simbol-simbol kayak gitu ya. Kalau yang berbentuk tulisan tadi disebutnya adalah pseudocode gitu. Nah, sekarang kita mengenali simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada namanya terminator. Bentuknya seperti oval gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengawali dan mengakhiri program. Jadi nanti kalau ada program bisa ditulis awal, akhir, start, finish, mulai, selesai kayak gitu. Terus yang kedua ada preparation atau persiapan. Persiapan menginisiasi variabel. Terus selanjutnya ada input dan output. Bentuknya seperti jajar genjang. Ini untuk menginput data ke dalam program kayak gitu. Selanjutnya adalah proses. Bentuknya seperti persegi panjang. Fungsinya adalah untuk menyatakan proses oleh mesin komputer. Selanjutnya ada decision. Fungsinya untuk pengambilan keputusan ya atau tidak. Simbol-simbol flowchart berikutnya ada arus atau flow, yaitu jalannya arus suatu proses. Selanjutnya ada konektor, bentuknya seperti lingkaran. Fungsinya adalah untuk menyambungkan dari proses satu ke proses yang lainnya dalam halaman yang sama. Dan yang terakhir ada offline konektor. Fungsinya adalah untuk menyambungkan dari proses ke proses yang lainnya dalam halaman yang berbeda. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk simbol flowchart, selanjutnya kita akan memberikan contoh flowchart itu seperti apa. Contoh yang pertama. Berapakah luas lapangan sepak bola jika panjangnya 160 meter dan lebarnya 120 meter? Sekarang kita terapkan dengan flowchart. Yang pertama, tulis mulai menggunakan simbol terminator. Terus tambahkan arah. Selanjutnya tambahkan simbol preparation dengan menuliskan panjang sama dengan 160, lebar sama dengan 120. Ditambahkan alur, langsung ke simbol proses. Proses yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk flowchart, untuk perkalian kita gunakan tanda bintang, tidak boleh menggunakan tanda silang. Begitu ya, tolong dipahami. Terus selanjutnya langsung mendapatkan output. Outputnya yaitu right, luas. Selanjutnya adalah selesai gitu ya. Ini kalau menggunakan preparation. Jadi untuk membuat flowchart itu bisa menggunakan preparation ataupun simbol input atau output gitu. Nah, ini sekarang kita contohkan yang menggunakan output atau input. Penulisannya berbeda gitu ya. Kalau yang preparation angka-angkanya sudah diketahui dan langsung bisa diinputkan. Kalau untuk yang input berarti kita inputnya manual. Ya, jadi nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi mulai read panjang lebar, terus diproses luas sama dengan panjang kali lebar, terus mendapatkan output sama dengan selesai. Jadi baca flowchart seperti ini. Pertama kali kita memulai, terus selanjutnya menginputkan panjang dan lebar, terus
Setelah menginputkan, selanjutnya diproses. Setelah diproses, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, mendapatkan hasil output, yaitu luas. Setelah mendapatkan output baru selesai, gitu bacanya ya. Nah, buat mempermudah ataupun biar kalian juga belajar di rumah, bisa kalian coba terapkan contoh flowchart. Bisa menggunakan simbol input atau output, ataupun yang tadi simbol preparation. Misalkan menghitung keliling lapangan ini, keliling lapangan badminton, atau misalkan keliling segitiga. Itu penerapannya sama dengan seperti ini, gitu ya. Contoh flowchart yang ketiga yaitu buatkan flowchart untuk logika lampu lalu lintas. Kali ini kita menggunakan simbol decision. Yang pertama, terminator untuk memulai, ya, simbol terminator. Selanjutnya simbol input atau output, read warna lampu. Selanjutnya simbol decision. Warna lampu sama dengan merah. Jika ya, keterangannya berhenti. Jika tidak, lanjut ke simbol decision yang berikutnya. Warna lampu sama dengan kuning. Jika ya, keterangan hati-hati. Jika tidak, keterangan jalan. Selanjutnya, mendapatkan output, yaitu write keterangan. Selanjutnya selesai. Jadi tetap ya, setiap program digambarkan untuk flowchart ini ada mulai, ada input, ada proses, ada output, baru selesai gitu ya. Nah, penggambarannya di sini kan kelihatan nih, kalau misalkan ini pun bisa diterapkan untuk misalkan flowchart berangkat sekolah. Nah, ini salah satunya ya. Nah, kalau yang ini kan kita contohkan yaitu flowchart lampu lalu lintas gitu. Nah, keterangannya seperti ini. Ini kan kelihatan nih, mulai terus menginputkan, terus dari inputkan terus ada decision pilihan gitu ya. Jika ya, keterangannya berhenti, ya, warna lampu merah. Jika ya, keterangannya berhenti. Jika tidak, maka warna lampu menjadi kuning. Jika ya, keterangannya hati-hati. Jika tidak, keterangannya jalan gitu ya. Nah, setelah itu write keterangan. Setelah itu selesai. Begitu ya contoh flowchart yang ketiga menggunakan simbol decision. Kelebihan dan kekurangan flowchart. 1. Mudah dibaca dan dipahami. 2. Cocok untuk algoritma tak kompleks. 3. Cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak cocok untuk algoritma kompleks. 2. Sulit diterjemahkan ke kode program. 3. Kurang detail. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, share, dan like agar channel ini terus maju dan berkembang dan semangat membuat konten berikutnya. Terima kasih, bye-bye.